Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun masih tetap seperti yang kemarin, masih PJJ. Kita melanjutkan bab yang kemarin. Kalau kemarin itu kita belajar tentang ekosistem, kalau hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari pencemaran lingkungan. Setelah kita paham tentang pencemaran lingkungan, akan kita lanjutkan macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan zat pencemarnya. Dan yang ketiga yaitu kita belajar tentang macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya. Dan yang terakhir yaitu cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Adapun pengertian dari pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi buruk. Adapun pencemaran lingkungan itu nama lainnya adalah polusi ataupun kontaminasi. Adapun pencemar nama lainnya yaitu polutan dan kontaminan. Jadi beda antara pencemaran dan pencemar. Kalau pencemaran itu adalah prosesnya, tapi kalau pencemar itu adalah objeknya atau barangnya atau bendanya. Nah, ini adalah pengertian lain dari pencemaran lingkungan, yaitu nama lain dari pencemaran lingkungan itu kan polusi. Adapun pengertian dari polusi itu adalah masuknya bahan berbahaya ke lingkungan sehingga lingkungan tersebut tidak bisa bekerja sebagai mestinya. Adapun bahan berbahaya ini disebut dengan polutan. Polutan itu dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar kita dan mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan kita sebagai mestinya. Untuk lebih mengenal lagi antara polusi dan polutan, bisa dilihat di dalam gambar. Kalau polutan itu adalah bendanya, barangnya. Polutan atau kontaminan itu ya contohnya ya bisa dilihat di dalam gambar, itu adalah sampahnya. Adapun polusi itu sistemnya, semuanya itu yang ada di dalam gambar. Kalau di gambar itu merupakan salah satu contoh dari polusi udara. Kenapa? Karena memang ketika ada sampah yang menumpuk dan tidak terolah secara baik, maka akan menimbulkan bau busuk. Dan itu merupakan contoh dari polusi udara. Terus di dalam gambar pun juga termasuk dari polusi tanah. Kenapa bisa tersebut? Karena memang tanah yang tercampur dengan bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang, maka akan mengakibatkan kesuburan tanah itu berkurang. Sehingga di dalam gambar itu juga termasuk dari polusi yang diakibatkan oleh polutan sampah. Nah, suatu bahan itu bisa disebut sebagai polutan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu jumlahnya melebihi batas normal. Contohnya yaitu karbon dioksida atau CO2 dengan kadar 0,033% di udara itu bermanfaat bagi tumbuhan. Karena memang tumbuhan ketika melakukan fotosintesis itu memerlukan yang namanya karbon dioksida agar menghasilkan oksigen
harus menggunakan karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara. Tetapi ketika kadar oksigen itu lebih dari 0,033%, maka dapat memberikan efek yang merusak. Syarat yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat. Bisa dilihat di dalam gambar. Sebenarnya sampah organik itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Tetapi ketika menumpuk tidak terolah dengan tepat, maka akan mengakibatkan polusi atau mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi memang waktunya tidak tepat, seharusnya sudah diolah tetapi belum dapat diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu berada di tempat yang tidak tepat. Contohnya yaitu gas CFC. Gas CFC atau freon itu berfungsi ketika berada di dalam rumah kita, itu berfungsi sebagai pendingin. Contohnya berada di kulkas dan AC. Tetapi ketika gas CFC itu terlalu banyak di lapisan ozon, maka akan mengakibatkan lapisan ozon itu menipis. Adapun pembelajaran yang kedua yaitu kita mengenal macam-macam pencemaran berdasarkan zat pencemarnya. Berdasarkan zat pencemarnya itu pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran kimiawi, fisika, dan biologi. Yang pertama yaitu pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi itu adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia baik organik maupun anorganik. Contohnya yaitu deterjen yang kita gunakan ketika kita mencuci baju. Itu kan ada zat-zat kimianya. Itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Contoh yang kedua itu adalah hasil limbah dari pabrik. Pencemaran yang kedua yaitu pencemaran fisika. Pencemaran fisika itu adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda. Kalau benda-benda ini contohnya seperti kaleng, plastik, kaca, ataupun karet. Ketiga, pencemaran biologi, berarti yang menyebabkan itu adalah makhluk hidup. Yang mengakibatkan pencemaran lingkungan itu adalah makhluk hidup. Pencemaran biologi itu adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai organisme. Contoh yang pertama yaitu eceng gondok. Ketika di suatu waduk ataupun telaga ada eceng gondok yang tidak terlalu banyak populasinya, itu memang bisa digunakan sebagai tempat berlindung ikan-ikan kecil. Tetapi jika populasinya itu sangat banyak dan tidak terkendali lagi, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan karena kadar oksigen di dalam air itu semakin sedikit. Yang kedua yaitu bakteri E. coli yang biasanya hidup di dalam tubuh kita. Ketika bakteri E. coli itu tidak terlalu banyak di dalam tubuh kita, ya bermanfaat untuk tubuh kita. Tetapi ketika bakterinya itu perkembangbiakannya itu tidak terkendali, maka ya akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu bakteri hidrokarbonoplastik. Kalau bakteri ini biasanya hidup di lautan lepas. Yang ketiga, kita akan belajar tentang macam-macam
pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Untuk pencemaran berdasarkan tempat terjadinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran air, dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara itu adalah tercampurnya komposisi udara normal dengan polutan atau senyawa berbahaya, sehingga kualitas udara menjadi lebih buruk. Kadar oksigen di udara itu semakin sedikit, tetapi polutannya semakin banyak. Adapun pencemaran udara itu disebabkan oleh tercampurnya gas seperti CO, karbon monoksida, sulfur, dan CO2 atau karbon dioksida dengan udara normal. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara itu yang pertama yaitu terjadinya hujan asam karena tingginya kadar sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan bangunan lebih mudah berkarat, mengganggu sistem pernafasan manusia, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Kalau untuk gangguan pernafasan itu juga bisa disebabkan karena memang banyaknya karbon dioksida yang ada di udara yang kita hirup setiap harinya. Contohnya ketika ada kebakaran hutan karena adanya asap yang tebal sehingga mengakibatkan karbon dioksida yang ada di udara itu semakin banyak dan dan oksigennya itu semakin sedikit, maka sistem pernafasan kita pun terganggu. Dampak yang kedua yaitu mampu menipiskan lapisan ozon, karena memang banyaknya penggunaan pendingin di rumah-rumah ataupun di bangunan-bangunan yang kita tinggali, karena memang sekarang penggunaan seperti AC, kulkas, itu kan sudah menjadi gaya hidup manusia untuk abad sekarang. Karena banyaknya penggunaan AC dan kulkas, sehingga kadar CFC pun juga semakin banyak dan mengakibatkan lapisan ozon itu semakin menipis. Dan yang terakhir yaitu terjadinya efek rumah kaca yang berakibat naiknya suhu permukaan bumi atau bisa disebut dengan pemanasan global. Kalau untuk pemanasan global akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang kedua yaitu kita belajar tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu adalah masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam tanah, baik berupa padatan maupun cairan. Contoh padatan itu seperti butiran-butiran pupuk yang digunakan oleh petani. Kalau cairan itu contohnya ketika tanah itu tersiram oleh bahan bakar seperti oli, terus bensin, itu kan mengakibatkan kesuburan di dalam tanah itu menurun karena memang tercampurnya antara tanah dengan polutan. Adapun penyebab pencemaran tanah itu yang pertama yaitu penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Jadi ketika petani itu menggunakan pupuk kimia, kadar kesuburan tanah itu akan berkurang. Yang kedua yaitu limbah rumah tangga.
ini menempati tempat yang paling atas karena memang semua rumah tangga itu pasti ada limbahnya. Dan ini adalah penyumbang paling besar di dalam pencemaran lingkungan. Yang ketiga, itu limbah radioaktif biasanya itu berada di rumah sakit kalau radioaktif itu. Keempat, limbah logam berat. Ini biasanya ada di pabrik karena memang biasanya yang menggunakan logam itu pabrik. Dan yang terakhir itu limbah plastik. Nah, kalau limbah plastik hampir semua manusia itu pasti menyumbangnya. Kalian pun juga pasti juga menyumbang limbah plastik ini. Jadi harus dikendalikan untuk limbah plastik ini. Jika tanah itu sudah tercemar, dampak yang bisa ditimbulkan itu yang pertama yaitu mengurangi tingkat kesuburan tanah. Jadi tingkat kesuburan tanahnya itu menurun. Yang kedua, memicu pencemaran lain karena adanya pencemaran tanah sehingga bisa memicu pencemaran, mungkin pencemaran air karena memang tanahnya sudah terkontaminasi atau sudah tercemar. Ketika diberi air pun ya airnya tidak akan sejernih biasanya dan ikut juga tercemar. Yang ketiga itu menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat, menurunkan kualitas hasil pertanian karena memang berkurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga juga mengakibatkan hasil pertanian itu juga menurun. Dan yang terakhir, tanah itu bisa bersifat toksik atau bersifat racun. Pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat atau senyawa berbahaya ke dalam air, sehingga menurunkan kualitas dan fungsi air yang semestinya. Fungsi air yang seharusnya itu bisa kita gunakan sebagai minuman ataupun tempat tinggal hewan air karena memang sudah tercemar, jadi tidak bisa kita konsumsi. Dan contohnya ya, kalau tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal para hewan-hewan yang hidup di air, contohnya ya di lingkungan kalian sendiri pun, itu kalau kalian lihat di sungai-sungai di daerah kalian, itu pasti banyak yang sudah tercemar karena memang banyak sekali para pengusaha-pengusaha itu membuang limbah di sungai dan tidak diolah terlebih dahulu sehingga air pun juga tercemar dan hewan-hewan seperti ikan, udang itu tidak bisa hidup di dalam sungai karena ya sudah tercemar itu. Banyak bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya sehingga mengakibatkan hewan tersebut tidak bisa hidup. Adapun penyebab terjadinya pencemaran air yang pertama yaitu limbah rumah tangga. Contohnya ketika kalian mandi, keramas, mencuci, itu pasti ada yang namanya limbah air. Karena memang ketika kalian mandi itu pasti menggunakan sabun. Ketika kalian keramas itu menggunakan yang namanya sampo. Dan ketika kalian menggunakan mencuci baju itu pasti menggunakan yang namanya deterjen. Dan hasil air yang kalian gunakan untuk keseharian itu merupakan limbah air. Yang kedua, limbah pertanian. Terus yang ketiga itu ada limbah industri. Karena memang banyak pabrik-pabrik itu seharusnya sebelum air itu dibuang, limbah industri itu dibuang ke sungai, itu seharusnya memang harus diolah terlebih dahulu. Tapi banyak pabrik-pabrik itu tidak ada yang namanya pengolahan limbah, sehingga langsung limbah itu langsung masuk ke lingkungan sehingga merusak dari
merusak tatanan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir itu adalah sampah. Adapun akibat pencemaran air itu dapat menurunkan kadar oksigen dalam air, itu jelas pasti menurunkan kadar oksigen dalam air. Yang kedua, merusak ekosistem perairan karena memang hewan air tidak bisa hidup di dalam air yang sudah tercemar. Ketiga, menurunkan produktivitas tumbuhan karena ketika kita menyiram tumbuhan menggunakan air yang sudah tercemar, tumbuhan tersebut untuk tumbuh berkembang pun juga terhambat karena memang penyiraman tersebut menggunakan air yang sudah tercemar. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit. Pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Jadi pencemaran suara itu adalah bunyi yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan ataupun kenyamanan lingkungan. Kita itu perlu mengetahui ambang batas pendengaran yang dapat ditolerir oleh telinga. Umumnya, suara itu dengan intensitas 30-50 dB adalah suara yang aman untuk didengar oleh telinga manusia. Contohnya, seperti suara orang yang sedang bercakap-cakap. dB itu singkatan dari desibel, yakni satuan ukuran untuk intensitas suara. Jadi, semua besaran itu pasti menggunakan satuan. Sudah kita bahas di semester 1. Di awal bab pertama kita kan kemarin itu membahas tentang besaran dan satuan. Contohnya kemarin kan yang paling mudah itu adalah besaran panjang dengan satuan meter. Adapun besaran intensitas suara itu memiliki satuan yang namanya desibel. Intensitas suara yang aman untuk kita dengar itu yaitu 30-50. Sedangkan ketika sudah lebih dari 90 desibel, telinga kita akan terasa sakit ketika mendengar suara yang memiliki intensitas lebih dari 90 desibel. Adapun dampak dari pencemaran suara itu yang pertama yaitu dapat mengganggu ketenangan dan kesehatan manusia. Jadi suara yang sangat keras itu dapat mengganggu ketenangan kita. Ketika kita sedang belajar seharusnya bisa konsentrasi, tetapi teman kita itu teriak-teriak. Kita pun juga merasa terganggu ketenangannya. Yang kedua, jika bunyi yang terdengar itu memiliki taraf intensitas yang sangat tinggi, bisa mengakibatkan tuli dan gangguan pendengaran lainnya. Karena memang gendang telinga kita itu sangat tipis, ketika ada suara yang sangat keras itu bisa pecah dan bisa mengakibatkan ketulian. Yang terakhir, dapat mengganggu psikologis kita, misalnya mudah galau, sulit tidur, sulit fokus, karena memang suara atau intensitas suara yang masuk ke dalam telinga kita itu sangat tinggi. Jadi ya kita pun mau istirahat juga tidak bisa. Jadi anak-anakku yang mondok sama soleh untuk selalu melihat kondisi lah, kalau memang sudah saatnya tidur ya tidur, karena memang kalau kalian masih ramai sekali, bukan hanya saja kalian yang rugi, teman kalian pun yang mau tidur pun juga terganggu karena intensitas suara kalian
yang kalian keluarkan itu mengganggu teman kalian. Nah, ini yang terakhir, cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Ini itu beberapa cara, tapi kalau untuk cara sebenarnya banyak sekali. Yang Ustazah sampaikan hanya ada 5. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Apalagi kalau anak-anakku biasanya membuang sampah itu kadang ditinggalkan di laci. Nah, itu jangan sampai. Kalau memang sudah selesai makan, buang sampah pada tempatnya. Walaupun ketika makannya itu kok di dalam kelas ya, dikantongi dulu. Nanti ketika sudah keluar, baru dibuang di tempat sampah. Kedua, pengolahan limbah industri, sehingga nanti ketika limbah industri itu keluar dari pabrik itu sudah aman. Ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Keempat, penghijauan dan penanaman pohon sehingga kadar oksigen di lingkungan kita itu meningkat. Dan yang terakhir, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai, jangan berlebihan. Nah, pengolahan sampah itu ada 4, yaitu 4 biasa dikenal dengan 4R, yaitu reduce, reuse, replace, dan recycle. Yang pertama, reduce itu adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya menggunakan tas belanja serta mengurangi kresek. Jadi ketika kita belanja menggunakan tas sehingga meminimalisir sampah kresek. Yang kedua yaitu reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat kita gunakan. Contohnya menggunakan bekas botol minuman untuk menanam tanaman. Yang ketiga yaitu replace. Replace adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif, contohnya menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek. Jadi lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru yang bisa kita gunakan. Contohnya membuat tas dari bungkus kopi. Hari ini cukup untuk pembelajarannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Untuk tugasnya seperti biasa ada di deskripsi. Absensi dan tugas dijadikan satu. Amal soleh jangan lupa. Untuk yang boarding nanti tugasnya disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.